Halo guys, kembali lagi dengan saya Isla Arista. Kali ini saya akan merekomendasikan film Korea yang bergenre action yang sangat seru dan wajib kalian tonton. Langsung saja ya. Film pertama ini berjudul Exit. Film ini rilis di tahun 2019 yang bercerita tentang lelaki bernama Yongnam, salah satu pemanjat tebing terbaik di perguruan tingginya, namun tidak memiliki banyak keberuntungan di tempat lain setelah lulus. Setelah gagal mendapatkan pekerjaan selama bertahun-tahun dan harus bergantung pada orang tuanya hanya untuk bertahan hidup, untuk membalas budi pada ibunya, Yongnam ingin merayakan ulang tahun ibunya yang ke-70 di Dream Garden karena mantan gebetannya Yuju. Mantan gebetannya itu bekerja di sana. Namun ketika bencana melanda Seoul, ia harus menggunakan keterampilan panjat tebingnya dengan bantuan Yuju untuk menyelamatkan semua orang dari kabut asap yang menyerang orang-orang sekitarnya yang sangat beracun. Untuk selengkapnya, kalian bisa langsung tonton film ini. Selanjutnya, film Miss and Mrs. Corps. Film ini berdurasi 107 menit yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang dua orang polisi wanita yang bekerja sama untuk mengungkap kasus perekaman video secara ilegal. Park Mi Young adalah mantan detektif legendaris yang ditempatkan di belakang meja departemen pengaduan setelah ia melahirkan. Sementara Cho Ji Hye adalah detektif baru yang penuh semangat dan keras kepala. Ji Hye dikirim ke tim Park Mi Young sebagai pendisiplinan akibat tindakan yang dinilai sembarangan dalam menangani kasus. Akan tetapi, sebenarnya kedua polisi wanita ini adalah saudara ipar yang selalu bertengkar satu sama lain ketika berada di rumah. Suatu hari, seorang wanita muda datang ke kantor polisi, tetapi bukan mengajukan sebuah keluhan, ia malah pergi begitu saja dengan tergesa-gesa. Tidak beberapa lama kemudian, wanita tersebut ditemukan terjatuh dari sebuah gedung. Mi Young dan Ji Hye mengetahui bahwa wanita tersebut merupakan korban kejahatan digital dan video ilegal yang kabarnya akan dirilis secara online dalam 48 jam. Ketika semua departemen lain menolak untuk menangani kasus ini, kedua polisi tersebut membuka dan menyelidiki sendiri kasus tersebut. Selengkapnya kalian bisa langsung saja tonton filmnya. Film yang berjudul The Subversion ini bercerita tentang remaja berkekuatan super yang kehilangan ingatan pasca tragedi yang menimpanya. Dr. Baik dan Cho terkejut saat menerima kabar soal insiden di laboratorium mereka. Akibat dari peristiwa ini, sejumlah peneliti harus meregang nyawa dan objek penelitian mereka menghilang tanpa jejak. 10 tahun berselang, seorang remaja bernama Jaeon berhasil menyedot perhatian para juri di sebuah ajang pencarian bakat. Selain dipuji karena keindahan suaranya, Jaeon juga bisa mengangkat benda-benda yang tanpa menyentuhnya. Dr. Baik meyakini bahwa Jaeon merupakan gadis kecil yang kabur dari laboratoriumnya. Bersama Choi, ia pun mulai melakukan perburuan. Di tengah perjalanan menuju Seoul untuk audisi kedua, Jaeon dihampiri pria misterius yang mengaku sebagai Nobleman. Nobleman mengatakan bahwa ia mengenal Jaeon serta kisah masa lalunya. Sayangnya, sang gadis tidak dapat mengingat apapun. Situasi pertama rumit saat anak buah Dr. Baik dan Choi mendatangi kediaman Jaeon dan mengancam orang tuanya. Kini Jaeon tidak memiliki pilihan lain, dia harus menuruti perkataan Nobleman untuk menemui Dr. Baik. Apa yang terjadi pada Jaeon di masa lalu, dari mana kekuatan supernya berasal? Baiklah, kita masuk ke film yang paling seru. Film ini berjudul Unstoppable, berkisah tentang seorang mantan gangster legendaris bernama Dong Chul. Ia adalah seorang mantan gangster yang istrinya diculik oleh seseorang yang tidak dia kenal. Dong Chul tidak akan berhenti sebelum menemukan istrinya dan menghancurkan bisnis Kitai. Mampukah Dong Chul membebaskan Jisoo dari jeratan sindikat perdagangan manusia? Saksikan kisah selanjutnya dan nonton langsung. Film selanjutnya berjudul No Mercy. Film ini rilis di tahun 2019. Film yang bercerita tentang seorang wanita bernama Park In-ae yang baru saja bebas dari penjara setelah dituduh melakukan kejahatan. Selama di penjara, ia meninggalkan adik perempuannya bernama Park In-hyo, berusia 18 tahun namun memiliki mental seperti anak-anak. Setelah In-ae keluar dari penjara, kakak beradik ini berniat untuk kembali bersama dan berjanji untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Sayangnya, hari di mana In-ae dibebaskan, Yoon-hye tidak kunjung kembali dari sekolah dan menghilang. In-ae mencoba menghubungi kepolisian dan meminta bantuan gurunya, namun tidak ada yang peduli. Kemudian, In-ae memutuskan untuk mencari adiknya dengan caranya sendiri. Dengan kekhawatirannya, ketakutan, dan ketidakpastian yang menghantui pikirannya, In-ae melakukan apapun untuk mendapatkan kembali adiknya. Di banyak situasi, ia harus bertarung untuk melindungi diri dan mencari jejak kemana sang adik pergi. Semakin mendekati jejak di mana hilangnya In-hye, In-ae menemukan fakta mengerikan. Ia mendapati In-hye mengalami penculikan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan menjadi korban bullying di sekolahnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kalian tonton saja film ini. Film yang terakhir ini berjudul The Villagers. Film ini rilis di tahun 2018. Film yang bercerita tentang lelaki bernama Yo Ji Cheo
Ia adalah guru yang baru saja keluar dari pekerjaannya sebagai pengajar di sekolah tinju. Ia lalu pindah ke sebuah desa yang agak terpencil, mendaftar lowongan sebagai guru BK di sebuah SMA khusus wanita. Pekerjaan ini membuat ia lebih banyak menagih uang SPP siswa yang telat maupun belum bayar. Hingga suatu hari ia melihat aktivitas bully pada seorang anak perempuan yang membawa poster orang hilang. Ternyata siswa tersebut adalah perempuan yang bernama Kang Yojin. Ia juga termasuk dalam daftar yang telat membayar SPP. Dan satu nama yang ternyata temannya Han So-yeon yang sudah lama pergi dari rumah. Disinilah letak misterinya. Apakah benar Han So-yeon pergi dari rumah atau dia diculik? Hal yang perlu saya acungi jempol dari film The Villagers dan banyak film Korea pada umumnya adalah banyaknya twist dalam satu film. Kita seakan-akan di bawah alur sudah mengetahui siapa yang baik dan siapa yang jahat. Tetapi kemudian dialihkan dengan twist yang lain, bahkan hingga last minute, sangat menarik. Itulah kesan saya pada film yang awalnya sempat underestimated dengan sederhananya plot yang dibangun di awal, tetapi semakin ke tengah dan menuju akhir plot twistnya sangat banyak. Baiklah, kembali lagi ke alur filmnya. Di sini Kang Yojin pantang menyerah untuk terus mencari kemana temannya pergi. Petunjuk pertama adalah sebuah logo di kemasan korek api yang setelah ditelusuri adalah sebuah klub malam. Ia nekat masuk, untung diikuti oleh sang guru, Yokgi Chol, dan diselamatkan dari para gangster. Itulah beberapa rekomendasi film yang wajib kalian tonton ya teman-teman. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga channel saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Next time kita akan bahas film-film yang lain lagi. Terima kasih.